Shalom teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung di ibadah PMK Unsika. Ibadah kali ini dikhususkan untuk persiapan menempuh ujian akhir semester. Dan sebelum kita masuk ke ibadah ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita angkat satu pujian buat Tuhan kita oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhir ya Bapak. Berkatilah kami Tuhan, yang sebentar lagi kami akan menempuh ujian akhir semester ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, memberikan kami kepintaran, kecerdasan ya Bapak. Berkatilah setiap kami Tuhan, sehingga setiap pembelajaran yang mungkin sudah diberikan secara online dapat kami mengerti Tuhan Yesus, dan kami bisa menjawabnya dengan baik di UAS nanti ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, berdoa, mengirim ucap syukur. Amin.
Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai memuji dan bersorak buat Tuhan kita. Kita nyanyikan satu pujian, Datanglah ke Bait. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita naikkan puji ini dari awal dengan sukacita. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau sebentar kita akan memasuki ibadah kita mau dengarkan sharing firman Tuhan pada ibadah kali ini. Kita akan nyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu
sungguh-sungguh lagi teman-teman. Kita naikkan puji dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom teman-teman PMK Unsika semuanya. Kita mau masuk ke sharing firman. Sebelum kita masuk sharing firman, kita berdoa dulu. Satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala berkat karunia-Mu Bapa. Terima kasih Kau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beraktivitas, untuk melakukan apa yang kami kerjakan sehari-hari Tuhan. Biarpun kami lakukan itu dari rumah Tuhan, kiranya Kau tetap menyertai kami senantiasa Bapa. Dan bahkan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau juga senantiasa menyertai kami, ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, pimpin kami agar kami boleh memahami maksud dari firman-Mu. Dan pimpin juga mulut, lidah, pikiran hamba serta seluruh tubuh ini agar boleh sinkron untuk menyampaikan kerinduan hati-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah hamba Tuhan, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, ini kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke teman-teman, kita mau belajar dari firman Tuhan. Tema hari ini itu PMK, sesuai dengan nama organisasi kita ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Tapi kali ini temanya persiapkan mental Kristus. Oke, kita mau baca firman Tuhan dari kitab Yeremia. Dipersiapkan semuanya, Alkitabnya, handphone sucinya, semuanya dipersiapkan. Kita baca dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Saya baca dari perikopnya ya. Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, teman-teman, sini kita mau belajar kalau pada saat kondisi ini para nabi itu bergumul dengan kondisi bangsa-bangsa. Mungkin kali ini dengan kondisi sekarang kita bergumul dengan kondisi kita sendiri. Setiap kita punya pergumulan yang beda-beda. Dan untuk kondisi sekarang, saat sekarang ini, mungkin teman-teman PMK, Seunsika punya satu pergumulan yang sama. Tetap ada pergumulan yang berbeda-beda masing-masing, tapi ada satu pergumulan yang mungkin teman-teman sama rasakan, yaitu mau UAS. Ketika kondisi sudah di ujung semester, kondisi sudah di akhir semester seperti ini, mungkin teman-teman ngerasa, Tuhan, semester kok kayaknya cepet banget ya. Kayaknya aku belum belajar optimal deh kemarin. Aku belum ngapa-ngapain nih Tuhan. Dengan kondisi pandemi yang aku cuma bisa belajar di rumah, mungkin ada yang tetap stay di kosan kalau misalnya dia mau pulang kampung mungkin kejauhan, atau ada yang udah pulang ke rumah tapi ternyata di rumahnya nggak ada sinyal yang nggak stabil, atau mungkin ada yang punya kondisi, Tuhan aku nggak berani minta orang tua buat beli paket lebih lagi, mau buat supaya mama papa aku beliin aku paket tambahan misalnya begitu. Atau ada yang punya kondisi, aduh gimana ya, laptop aku nggak bisa dipakai nih sedangkan aku udah mau ujian. Segala kekhawatiran itu pasti akan muncul. Akan banyak hal yang membuat kita, memancing kita untuk khawatir teman-teman. Akan banyak hal yang membuat kita, aduh aku takut nih, aku nggak bisa. Karena mikirnya, kelas biasa aja saya nggak bisa Tuhan. Kelas biasa aja saya suka nggak ngerti dosen saya ngomong apa, atau kadang saya suka nggak merhatiin juga. Tapi saya masih bisa tanya sama teman saya masih bisa tanya sama si A, saya masih bisa tanya sama si B. Tapi kalau kondisi kayak gini gimana Tuhan? Materi yang kemarin tuh saya belum ngerti. Waktu kemarin dosen yang ngejelasin, sinyal saya hilang-hilangan, jadi saya cuma dengar putus-putus gitu. Aduh, terus gimana? Begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, belum lagi bayang-bayang, aduh gimana ya kalau misalnya aku nggak lulus, UKT aku nambah lagi, semesternya nambah lagi, nambah panjang lagi. Berpikir bener-bener yang sangat panjang ke depan, tapi nggak tahu yang dikhawatirkan itu memang benar-benar layak untuk dikhawatirkan atau enggak. Firman Tuhan pernah bilang bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran kita tidak akan menambahkan jalan kita baik sehasta pun. Udah khawatir, udah takut, udah gitu ngerugiin, ya kan? Kita khawatir, kita takut, tapi bukan jadi menyelesaikan masalah kita. Kekhawatiran kita itu justru malah membuat kita makin down, makin gak bener, makin terpuruk. Nah, udah kondisi khawatir, udah kondisi takut, muncullah ide-ide kreatif yang tidak sesuai dengan seharusnya. Misal, oh mumpung nih lagi kondisi pandemi, ujiannya online, jadi semuanya versi daring kan, take home, saya bisa kerjain di rumah dan saya bisa kirim. Kayaknya ini mah enak nih, biarpun materinya nggak ngerti, toh saya bisa kopas kan, misal begitu. Atau enggak, biarpun materi saya nggak ngerti, saya bisa open book kan dosennya juga nggak tahu. Terus atau enggak, apa-apa lah, cheating dikit, dikasihkan dikirim soal, nanti aku browsing dulu, tinggal kopas, aku
Aku nggak perlu menjelaskan sesuai dengan pemahaman yang memang aku pahami, aku bisa pakai cara lain, misal seperti itu. Atau banyak hal yang membuat kita jadi kreatif yang negatif, bukan kreatif yang positif. Oke. Kenapa sih kita nggak rubah kreatif kita itu jadi kreatif yang positif? Ya kan? Misalnya masih ada waktu 1 minggu, kita jadi belajar lebih rajin, kita ulang-ulang lagi materi kita yang sebelumnya. Nah, sama seperti di sini Tuhan bilang di ayat 5, ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dibilangnya bukan Tuhan di sini tidak pakai kata-kata yang manis lagi untuk menyatakan orang yang mengandalkan manusia, tapi udah dipakai kata-kata yang pedes, terkutuklah. Siapa sih yang mau dikutuk? Siapa sih yang mau sampai ngenes? Karena kan kata-kata kutuk itu mungkin teman-teman bisa baca di KBBI, kata-kata kutuk itu udah bener-bener yang dalam banget gitu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandal kekuatannya sendiri. Nah, ketika teman-teman fokus kreatifnya itu negatif, saya yakin itu nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Itu benar-benar kekuatan teman-teman sendiri, bahkan campur tangan si iblis yang ada. Campur tangan si jahat yang udahlah, bikin aja contekannya, toh dosennya nggak tahu, toh dosennya nggak lihat, ya kan? Udahlah, ngapain lagi, capek-capek belajar, mumpung lagi pandemi gini, dosennya nggak akan tahu. Nah, saya seperti itu. Tapi ingat, bertolak belakang dengan tadi, kalau teman-teman itu bisa kreatif yang positif. Kreatif yang positif, teman-teman belajar lagi, teman-teman browsing lagi sebelum ujian, teman-teman tanya lagi sama teman-temannya yang lain gitu kan, yang mungkin agak sedikit lebih paham, atau teman-teman tanya juga sama dosennya, mungkin kalau dosennya masih mau untuk menjelaskan lagi, atau browsing cari di Om Google dan Tante Wiki. Itu kreatif yang positif, dan saya yakin kreatif yang positif itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih ilham, Tuhan yang kasih jalan buat teman-teman. Ketika teman-teman mentok, aduh Tuhan gimana minggu depan mau ujian, ketika teman-teman hadir, datang merendahkan diri, berdoa sama Tuhan, Tuhan yang akan kasih itu. Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan buka pikiran teman-teman. Oke, sekarang masih ada waktu, kamu belajar ya, kamu coba buka lagi catatan yang ini, kamu coba buka lagi yang begini. Oke, nah lihat yang ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Teman-teman terbayangkan, mungkin banyak teman-teman yang dari Fakultas Pertanian, gimana sih kondisi tanaman yang memang ditanam di tepi aliran air dengan tanaman yang ditanamnya gak dapat air gitu. Atau bayangannya gini aja, teman-teman mungkin yang punya pot, saya misalnya kalau misalnya nanam, saya nggak punya tanah yang luas, apalagi yang di pinggir aliran air. Saya sering sedih ketika melihat tanaman di pot saya itu cuman, ya berkembangnya dia cuman segini. Beda banget ya dengan tanaman yang di pinggir aliran air atau yang di kayak gini. Waktu saya kecil dulu saya suka lihat tanaman rias. Apa bahasa Indonesianya buat teman-teman yang honje atau kecombrang ya. Mungkin teman-teman yang berasal dari Sumatera sana, teman-teman tahu bahwa kecombrang ini pohonnya tinggi dan gak bisa dipot sebenarnya. Bukan gak bisa, kalau dipot itu akan kurang baik tumbuhnya, ya kan? Dia biasanya ditanam di ladang, atau kalau misalnya ada di pinggir-pinggir got, pinggir-pinggir kocok bahasanya, atau di selokan, agak pinggir selokan kalau di kampung sana kan, dia agak-agak, pokoknya di tempat-tempat yang agak basah, dia tumbuh dengan sangat subur. Nah, itu berbeda banget teman-teman kondisi perumpamaan yang disebutkan di sini itu. Ketika teman-teman memang menetapkan hati untuk mengandalkan Tuhan, teman-teman akan seperti tanaman itu. Tanaman itu yang tumbuh subur, tumbuh menjulang, bahkan bisa menghasilkan dan hasilnya bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar. Mungkin sekarang teman-teman ngerasa khawatir,
Dan ketika teman-teman serahkan kekhawatiran teman-teman itu, teman-teman akan mendapatkan pimpinan Tuhan, teman-teman akan merasakan hadirat Tuhan. Bahkan saat ujian teman-teman didampingi oleh Roh Kudus, karena teman-teman benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Ketika nanti saatnya teman-teman berbuah, lingkungan teman-teman itu akan benar-benar merasakan, oh ini toh, oh ini ya orang yang memang benar-benar hidup dalam Tuhan. Oh seperti ini ya, oh seperti si A ya, oh seperti siapa ya, oh ternyata dia itu benar-benar bertumbuh ya. Dan akhirnya teman-teman bahkan nanti ada yang bilang, wah bener nih anak PMK, dia benar-benar jadi terang, dia benar-benar jadi berkat, dia benar-benar jadi buah, dia memberikan buahnya buat orang-orang sekitar, ya kan? Bukan yang jadi, ih apa ya, kok anak PMK gini ya, kok dia nyontek ya, kok dia begini, aduh standarnya standar dunia, dan ngambil yang bawah gitu teman-teman. Dan bahkan teman-teman lihat di sini betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah teman-teman, jangan sampai kita ngerasa diri kita udahlah nggak apa-apa, aku kerjain kayak gitu aja, aku kerjain semau aku aja. Hati-hati teman-teman, karena di sini katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Ketika di awal dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah ketika teman-teman mengandalkan kekuatan sendiri, itu akan beda dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hati-hati ketika di sini teman-teman sudah akhirnya menjadi pribadi yang licik hatinya, ada kalanya memiliki hati yang jadinya membatu. Yang awalnya mungkin teman-teman sadar kalau itu salah tapi tetap dilakukan. Kesalahan yang tetap kita lakukan adalah dosa. Nah, salah tapi tetap dilakukan. Akhirnya ketika begitu dilakukan lagi, nyontek lagi, open book. Kalau ujian open book sih nggak apa-apa ya, tapi open book padahal harusnya close book. Pokoknya cara-cara licik dilakukan terus menerus, membudaya, nggak pernah lelah, tetap selalu dilakukan itu. Akhirnya hatinya membatu, dan ketika hati kita sudah membatu, siapa lagi yang bisa mengingatkan kita? Kita harus dikembalikan lagi. Makanya nggak akan ada orang sekitar yang bisa menyadarkan kita. Yang bisa menyadarkan kita hanya Tuhan, karena Tuhan yang mampu menyelidiki hati kita. Ada lagu persembahannya, selidiki aku, lihat hatiku. Nah teman-teman, yang bisa melakukan itu ketika hati teman-teman udah membatu cuman siapa? Cuman Tuhan. Ketika nanti nyontek udah terbiasa, menyakiti hati orang itu udah terbiasa, yang bisa menyentuh itu cuman Tuhan. Oke, teman-teman mungkin merasa oke lah, karena saya udah keburu sulit nih, supaya saya bisa cepet, udahlah jalan pintas aja. Teman-teman lupa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk taat, untuk sesuai dengan firman-Nya, untuk mengandalkan Tuhan. Teman-teman merasa pokoknya cuman gue yang paling terpuruk. Padahal ketika teman-teman melakukan kecurangan-kecurangan itu, teman-teman juga mengecewakan dosen teman-teman. Dosen-dosen kalian nih yang mungkin membuat soal itu sampai begadang, tidur nggak tidur, kalau nggak benar-benar. Ada beberapa yang saya suka lihat status orang-orang membuat soal ujian akhir semester itu nggak mudah teman-teman, apalagi dengan kondisi online seperti ini. Mereka harus menjaga kualitas. Teman-teman gak usah takut dengan masalah nilai, masalah apa, karena proses yang kita alami itu nggak akan pernah dikhianati oleh hasil itu akan sesuai. Yang penting kita lakukan yang terbaik, kita lakukan sebisa kita, dan kita andalkan Tuhan. Kita nggak bisa melakukan yang terbaik melupakan Tuhan, enggak. Kita juga nggak bisa ingat Tuhan terus, berdoa terus, praise and worship terus, tapi kita lupa untuk belajar. Nggak bisa juga, kita harus seimbangkan keduanya. Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita seimbangkan semuanya. Teman-teman jangan lupa, Tuhan juga bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar takut sama Tuhan, pasti pengetahuannya Tuhan tambah-tambahkan.
Gak perlu takut untuk menghadapi UAS. Bisa ya? Saya yakin teman-teman bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga bukan cuman persembahan di gereja. Ingat, persembahan kita tuh bukan uang yang kita serahkan sama Tuhan di gereja atau sekedar donasi yang kita berikan di masa pandemi ini. Enggak cuman sekedar itu, tapi kita persembahkan hidup kita, teman-teman. Kita persembahkan ujian kita. Tuhan, mungkin bisaku cuman segini, tapi ini aku persembahkan ujianku untukmu. Mungkin teman-teman juga sebelum mengerjakan bisa mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan besertaku, Tuhan yang pimpin supaya aku bisa kerjakan soal-soal ini. Saya seperti itu. Oke? Dan saya mau bacakan satu ayat, teman-teman. Ini yang mungkin bisa jadi bekal teman-teman ketika teman-teman ngerasa, aduh kayak aku ngedown banget deh. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk aku. Masa kita mau ngehianatin lagi sih? Kalian punya pacar, kalau misalnya disayang-sayang aja udah gak berani mengkhianati kan? Masa ini yang benar-benar luar biasa pengorbanannya buat kita masih mau hianati? Bahkan tuh firman Tuhan itu bilang, aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, kalau mau Yesus hidup dalam dia, tunjukin. UASnya nggak ada yang nyontek, nggak ada yang ketakutan, nggak ada yang khawatir, tapi semua persiapkan dengan baik biar hikmat Tuhan yang turun atas teman-teman semua. Oke? Saya yakin teman-teman semua bisa mengerjakan UAS, bisa menghadapi UAS dengan baik, dan saya yakin Tuhan yang perlengkapi kalian, sehingga perlengkapan perang kalian itu dalam nama Tuhan Yesus semuanya lengkap, ujian kalian terlaksana dengan baik, hasilnya baik pula, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapak kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar ya Bapak. Kami mau ambil komitmen Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal semester hingga akhir semester ini Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap menyertai kami ya Bapak, kiranya Engkau tetap memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menghadapi ujian akhir semester dengan baik ya Bapak. Kami percaya Engkau yang sudah menuntun kami dari awal, maka Engkau yang akan tetap menuntun kami sampai ke akhir semester ini Bapak. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk gak khawatir lagi, untuk gak ketakutan lagi di tengah-tengah pandemi ini. Kami gak mau takut lagi menghadapi UAS kami. Bahkan kami mau berkomitmen Tuhan, kami gak mau melakukan kecurangan, kami gak mau nyontek, kami gak mau mengecewakan Engkau Tuhan, kami gak mau mengecewakan dosen kami gak mau mengecewakan orang-orang terkasih di sekitar kami. Yang kami mau Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik agar UAS kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kiranya Kau yang pimpin kami senantiasa dalam langkah-langkah hidup kami ke depannya. Terima kasih ya Bapak, kami mau senantiasa tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Bude Minta atas sharing firman-Nya pada kali ini. Nah teman-teman semuanya, kita sekarang sudah di penghujung ibadah kita pada kali ini. Sebelum kita menutup ibadah kita pada kali ini, kita akan mengangkat satu pujian lagi buat Tuhan kita, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman semuanya, tadi kita udah ibadah dari awal pertengahan sampai akhir, puji Tuhan lancar. Dan setelah ibadah ini akan ada pengumuman yang pertama itu ada Komsel, di mana Komsel ini merupakan komunitas sel. Di setiap fakultasnya itu ada komunitas sel, jadi pastiin teman-teman semua ikut Komsel. Dan Komsel ini ada di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk info Komselnya nanti akan ditayangkan buat setiap leader Komsel, nanti ada di sini. Nah, pengumuman selanjutnya itu ada kontak konseling bagi teman-teman yang mungkin mau curhat atau mau memberikan kesaksian hidup atau mungkin mau ikut didoakan pergumulannya atau mungkin mau cerita tentang masalah pribadi, bisa hubungin kontak person yang ada di sini, nanti ada di layar ditampilin. Teman-teman tenang aja, pasti cerita teman-teman itu dijamin kerahasiaannya oleh leader-leader kontak konseling yang ada nanti. Nah, setelah ini bakal ada penayangan video ucapan semangat UAS dari alumni-alumni kita, alumni PMK. Semoga teman-teman yang melihat penayangan ini jadi makin semangat ya UAS-nya. Shalom teman-teman, selamat berjuang untuk mengerjakan UAS-nya. Jangan andalkan SKS, sistem tugas semalam. Tetap fokus, teliti, dan selalu giat dalam belajar. Biarlah kerja keras teman-teman membuahkan hasil yang menarik dan juga sesuai sama ekspektasi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom. Hai. Untuk adik-adik aku di PMK, semangat UASnya. Selalu andalkan Tuhan dalam segala setiap pekerjaan kalian. Shalom. Shalom adik-adik, nama kakak Rutvio. Kakak mau ngucapin kepada adik-adik PMK Unsika yang sedang atau akan menjalankan ujian akhir semester, tetap semangat, tetap berjuang apapun kondisinya. Tetap berdoa, andalkan Tuhan Yesus, dan terus belajar mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Kakak percaya, pasti Tuhan Yesus akan turut bekerja bagi adik-adik semua yang sudah mengandalkan Tuhan. Dan pastinya Tuhan Yesus akan memberikan hasil yang terbaik dan gak akan pernah mengecewakan. Tetap jaga kesehatan ya. God bless you. Shalom semuanya, bagi seluruh mahasiswa yang akan dan sedang menjalankan UAS, selamat dan sukses, Tuhan Yesus memberkati. PMK Unsika, Jesus bless, Shalom. Demikian pengumuman pada ibadah kita kali ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah selesai Tuhan Yesus menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan supaya bangsa kami ini Tuhan cepat pulih keadaannya Bapak. Dan juga Tuhan Yesus berkati kota Karawang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kota Karawang Bapak, terutama Tuhan Yesus di sekitar Unsika ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan Yesus agar terus diberikan lingkungan yang sehat Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami bisa beraktivitas sedia kala lagi ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk musibah Tuhan yang sedang terjadi di Indonesia ya Bapak, yaitu coronavirus Tuhan.
kiranya Tuhan Yesus mau menjamah Tuhan Yesus bangsa kami, negeri kami ini Bapak, sehingga coronavirus ini dapat selesai ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan wabah ini Tuhan Yesus dapat segera berlalu ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pelaksanaan PSBB Tuhan di setiap daerah ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan sehingga PSBB ini berjalan dengan lancar ya Bapak, dan tidak ada perpanjangan lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus masyarakat-masyarakatnya Tuhan dapat menaati Tuhan Yesus yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk penanggulangan corona ini ya Bapak, sehingga PSBB ini dapat berakhir ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan untuk setiap pasien yang menyatakan positif coronavirus Tuhan, serta ODP dan PDP ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan setiap mereka ya Bapak, mau berikan kesembuhan Tuhan Yesus sehingga mereka bisa sehat kembali ya Bapak, dan dapat berkumpul kembali Tuhan dengan keluarga dan teman-temannya ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap dokter dan perawat yang menangani pasien musibah coronavirus Tuhan. Kiranya Tuhan memelawat setiap mereka ya Bapak, memberikan mereka kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk mengobati setiap mereka yang sakit ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kegiatan perkuliahan online kami Tuhan yang sedang berjalan Tuhan Yesus, serta kembalinya Tuhan dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan nantinya Tuhan di Unsika. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan, berikan terus Tuhan Yesus kekuatan untuk setiap kami ya Bapak, sehingga kuliah kami Tuhan dapat tetap berjalan dengan lancar meskipun dilakukan secara daring dan online ini ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan untuk teman-teman Tuhan yang mungkin sedang melaksanakan UAS Tuhan Yesus, dan juga teman-teman yang mungkin nanti akan melaksanakan UAS ya Bapak. Berikan kami terus kesehatan, panjang umur, kekuatan ya Bapak. Berikan kami kepintaran Tuhan sehingga kami dapat menjawab setiap soal-soal UAS dengan baik dan benar ya Bapak. Berkatilah Tuhan agar kami bisa memahami setiap materi-materinya Tuhan, dan kami bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang kami telah pelajari ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan Yesus untuk abang dan kakak kami Tuhan Yesus yang sedang menjalani proses skripsi ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati mereka Tuhan, sehingga segalanya dipermudahkan oleh Tuhan Yesus, dari mulai prosesnya Tuhan Yesus hingga sidangnya nanti ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan Yesus, semoga berjalan dengan lancar ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan untuk setiap anggota PMK yang sedang mengalami pergumulan ataupun sakit ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati Tuhan, baik itu dari mulai keluarganya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang mau jamah Tuhan, sehingga pergumulan-pergumulannya Tuhan Yesus dapat dihadapi mereka dengan tegar ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan Yesus untuk setiap orang tua dan keluarga, serta semuanya Tuhan Yesus yang ada dalam PMK Unsika, terutama di Unsika Karawang ini ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati mereka, mau jagain mereka senantiasa Tuhan agar terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapak, berikan kami terus kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menghadapi setiap cobaan ini Bapak. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan doa cepat sempurnain kami terbungkus dalam doa yang telah diajarkan oleh-Mu. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawakan kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah Pray for Exam kali ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran dalam menghadapi UAS nantinya. See you, God bless.